Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki guys. Nah, seperti biasa kita lanjutin lagi yuk kasusnya Vina ya guys ya. Yang semakin hari menurut aku semakin terang dan di sini menunjukkan bahwasanya kasusnya Vina ini sepertinya kasus kecelakaan tunggal ya guys ya. Dan ini ada beberapa bukti ya yang menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita lihat guys. Nah, di sini ada hasil ekstraksi data HP Vina Cirebon. Nah, ini kita bisa melihat ya guys ya, bukti SMS ya. Gimana yang bilang Widi, Mega saksi palsu katanya gitu guys. Saksi Suroto, Linda, terus tolong kalian laporkan ya. Kenapa penyidik 2016 tidak lihat percakapan mereka? Bener-bener ya Allah, takbir makin terang. Mabes Polri, netizen Indonesia sip gitu guys. Ini ada beberapa percakapan, mungkin kalian bisa membacanya ya guys ya. Di sini aku gedein dulu bentar. Nah, di sini kita lihat. Mau nggak Me itu ntar dijemput sama kita tulisannya ya, di malam kejadian pukul 22.14. Nah, Vina dan Mega masih berkomunikasi biasa. Nah, di bawahnya juga ada apa itu ya? Ada di mana pagi ya, Cina? Isun udah di rumah. Isun itu apa ya? Terus percakapan SMS menunjukkan Vina, Mega dan Widi berkawan dekat katanya gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih ya setelah melihat percakapan ini? Masih percaya dengan kasusnya Vina? Maksudnya kasusnya Vina ini adalah pembunuhan? Nah, kalau aku sih lebih ke kecelakaan ya. Nah, ini kita lihat lagi ada sebuah video guys, kita lihat ya. Ini muncul lagi persepsi baru. Kenapa guys? Kok selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan? Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara? Kenapa si botak nggak nanya ke Pak Rudianong itu ya, yang menangani kasus ini, begitu juga dengan penyidiknya, begitu juga dengan para hakim yang katanya sudah disuap. Harus dipertanyakan itu. Kenapa kalian menanya? Kenapa sih botak ini botak si kadal ini menanyakan hal itu? Kenapa kan dia aja langsung nanya ke penyidik sama si Rudiano? Apalagi katanya dia kuasa hukumnya ya. Tapi mana ada sih maling aku guys ya. Ya kita lanjut lagi. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya, misalnya di polisi dan di pengadilan, begitu. Nah, berikutnya, adapun terkait dengan percakapan ini, saya sudah ya masalah time ini, masalah waktu, saya tanya kemarin dengan Pak Suroto. Ya. Nah, kebetulan saya sedang di Batam, saya telepon Pak Suroto saya tanya, Pak Suroto, Bapak dengan menyebut pukul 22:15 itu menemukan jasad almarhum Eki, karena Eki sudah meninggal pada waktu itu, dan masih membantu atau menolong almarhumah Vina yang mengeluarkan suara tolong dan minta tolong, artinya masih hidup. Nah, dia mengatakan, pertama, Pak Rasman, saya demi Allah, saya bersumpah bahwa saya benar orang pertama yang menemukan almarhum Eki dan almarhumah Vina di jembatan atau flyover Talun. Kok aneh ya? Kok bisa percaya dengan Suroto? Jelas-jelas dari awal mimik wajahnya aja udah kelihatan banget bohongnya guys ya. Mulut bisa berbohong, tapi lihat mata ya. Kalau kalian pengen lihat orang itu berbohong atau enggak, bukan dari mulut, tapi dari mata, ekspresi. Ini
dari aksi alis mata gitu ya. Buat kalian yang kemarin percaya dengan kesaksian dari Suroto, dari awal saya tidak pernah mempercayai si Suroto. Kalian bisa lihat, cek video-video aku sebelum-sebelumnya, aku nggak pernah percaya dengan kesaksian dari Suroto ya guys ya. Entah kenapa si Rasman ini katanya pengacara hebat, tapi kok bisa tertipu. Kasihan, nanti ending-endingnya bikin malu. Apalagi Suroto emang bisa membayar dia ya. Endingnya kan Rasman juga, masih botak juga kan minta bayaran juga. Nanti kalau bayarannya gak ini gimana guys? Nah kita lanjut lagi yuk video selanjutnya. Ya. Ini ada sebuah video lagi, berita lagi katanya Sumpah Pocong terancam gagal. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai 3 hari diperiksa Barreskrim. Kini tak bisa dihubungi. Rudiana diperiksa bareng penyidik 2016. Hayo, kayak Jalangkung aja ya, datang diundang, apa gimana sih? Datang diundang, terus pulang, pokoknya itu kayak Jalangkung ya guys ya, aku lupa tuh itunya ya, slogannya. Waduh, sudah tertebak sih ya, dari awal juga dia suka menghilang, muncul, nanti menghilang selamanya ya guys ya. Menghilang ke alam mana? Ke alam barzah. Yuk kita lanjut lagi ke video lanjutnya. Diperlakukan tidak manusiawi, diinjak, dipukul, ditendang. Emang ini sadis banget guys menurut aku ya guys ya. Dikasih minum air kencing. Wahai rasa hati ini terkoyak. Di mana naluri kalian sebagai manusia? Dia bukan manusia lagi, mereka itu si Gogon, Aring, Aris, Papua, sama si Rudiano itu bukan manusia lagi guys ya. Entah bisikan apa yang membuat mereka seperti itu guys ya. Kita lihat lagi video selanjutnya. Oh, ini adalah hakim yang sudah disuap sepertinya sama Rudiano ya guys ya. Lihat wajah ibu nggak kasihan dengan anak dengan hasil uang haramnya. Kita lihat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epidemiologisi, Ketua merasa tidak bersalah guys. Yang pada siang hari ini mengikuti tim pengawasan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora dari imigrasi Cilacap. Emang ada yang masih memilih ya guys sama orang kayak gini? Kata itu juga kan Pak Susno juga, hakim kayak gini berbahaya, bisa bahaya kalau ada hakim seperti ini perempuan dajjal gini ya. Bisa udahlah hukum ini jadi bisa amburadul gitu ya guys ya, kata Pak Susno juga. Yuk kita lihat lagi di video selanjutnya. 3 malam Ibtu Rudiana diperiksa Barreskrim. Seret nama Gugun Gumilar dan Aris Papua terbukti salah. Keberadaan saksi AF kini juga berada di tangan Mabes Polri. Diketahui tim pencari fakta bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengantongi kronologi Eki sebelum ditemukan meninggal dunia. Kasus Vina Cirebon yang terus bergulir kini sudah ditemukan tanda-tanda titik terang pengungkapan tragedi yang terjadi 8 tahun silam. Barreskrim Polri bersama Propam Mabes Polri sedang mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua terpidana, terlebih kepada Ibtu Rudiana dan semua penyidik yang terlibat di dalamnya. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, tengah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri sejak 3 hari lalu. Dengan rasa ketakutan, Ibtu Rudiana sempat mengirim pesan kepada kuasa hukumnya meminta untuk didampinginya. Namun faktanya pihak Mabes Polri seketika datang dan menyeret Rudiana untuk diperiksa lebih lanjut. Selaku kuasa hukumnya, Mardiman mengatakan bahwa kliennya itu diperiksa tanpa didampingi oleh pengacara. Mardiman mengungkap bahwa Ibtu Rudiana menjalani pemeriksaan internal. Bahkan ia mengaku pihaknya tak mengetahui jika Ibtu Rudiana diperiksa, namun memang sempat menyampaikan jika sedang berada di Barreskrim Polri. Dalam pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman. Pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita lakukan.
pemeriksaan internal, termasuk juga penyidik pada saat kasus itu berlangsung ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu. Oke, dan itu memang dari Ibtu Rudiana ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu, cuman materi pemeriksaannya apa, apakah diperiksa atau hanya diajak ngobrol atau gimana, saya tidak sampai ke sana. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Barreskrim. 3 malam? Ya, dari... dan itu relevan dengan berita yang ada di media bahwa polisi Kapolri membentuk tim sus. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang video-video yang saya putar ini guys? Kalian punya pendapat apa? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya guys ya. Waduh, Rudiana bikin gaduh ya. Bener-bener dia tuh sutradara yang bikin netizen otaknya blinger ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah ada. Jangan lupa bantu subscribe. Maaf guys. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf kalau banyak nyolnya. Namanya juga bukan Oke Kelvin kalau nggak banyak nyol. See you guys.